Tamagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Jangan lupa untuk selalu melakukan hal yang positif di sekitar kalian dan tentunya selalu bersyukur atas apa yang sudah kalian terima saat ini. Tentu dari kalian sudah membaca beserta melihat beberapa panel gambar manga di chapter 1033 yang sudah bertebaran di dunia maya. Chapter kali ini memang benar-benar sangat seru, apalagi untuk fans Zoro, karena pada chapter kali ini terlihat Zoro menjadi poin penting dalam chapter ini. Nah, dalam video Tamagon kali ini, Tamagon akan sedikit berpendapat dan juga berspekulasi mengenai poin-poin penting yang terdapat pada chapter 1033. Kita akan coba membongkar isi penting dari chapter ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami lag saat bermain game, HP kalian cepat panas, ataupun memori internal kalian terbatas sehingga tidak bisa capture foto maupun video. Tentunya itu sangat menjengkelkan, bukan? Nah, dari kesemua itu, Tamagon punya solusi yang tepat untuk menangani hal itu, yaitu aplikasi bernama Nox Booster. Menarik, bukan? Jadi kali ini Tamagon akan mengenalkan kalian fitur-fitur yang akan ngebantu HP kalian untuk mengatasi masalah itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasinya ya. Kita akan coba fitur yang pertama dalam aplikasi ini, yaitu fitur mempercepat game. Fitur ini tentunya sangat cocok jika kalian sangat suka bermain game di HP. Ini akan mengoptimalkan game kalian menjadi lebih lancar dan tidak akan ada kata lag lagi dalam bermain game. Kita coba ya, pilih mempercepat game. Setelah itu kalian bisa tambahkan game yang kalian ingin proses. Sesaat itu, biarkan aplikasi ini bekerja. Dan game pun berhasil dioptimalkan dengan baik. Sangat amat mudah kan menggunakannya? Kali ini kita akan coba lagi ke fitur yang kedua. Tentu tak komplit rasanya jika suhu prosesor dalam HP kita terlalu panas. Maka dari itu fitur yang kedua ini sangat cocok untuk menuntaskan masalah ini. Fiturnya bernama pendingin CPU. Kita tinggal klik pada bagian ini dan tunggu beberapa saat saja, maka temperatur dalam CPU kita tidak akan panas lagi. Fitur ini menjadi fitur favorit Tamagon, karena setiap Tamagon bermain game berat, CPU dari HP Tamagon terasa panas saat usai bermain game. Jadi untung ada fitur ini dan masalah itu jadi beres. Oke, kita akan coba fitur lain sekali lagi ya. Kali ini fiturnya juga bermanfaat banget buat HP kalian. Fiturnya adalah pembersih sampah. History chat WhatsApp yang amat banyak, ini pun akan memperlambat kinerja ponsel kalian. Begitu juga sampah-sampah histori dari penelusuran browser kalian ini juga bisa memperlambat kinerja ponsel. Nah, solusi yang tepat adalah fitur pembersihan sampah. Klik pada bagian berikut ini dan tinggal tunggu beberapa saat lagi. Celing, sampah menumpuk yang tidak terpakai di HP kalian langsung terselesaikan. Jadi tentunya fitur-fitur yang Tamagon sudah bahas tadi sangat amat bermanfaat bagi HP kalian, bukan? Tunggu apa lagi, langsung saja berlayar ke Google Play Store. Ketik Nox Booster dan langsung saja install. Tenang, untuk ukuran aplikasinya ringan, tapi untuk efeknya gede banget buat HP kalian, bukan? Nah, dengan fitur-fitur yang ngebantu HP banget, jadi Tamagon beri bintang 5 buat aplikasi ini. Tentunya tak lupa sertakan juga review tentang aplikasi ini di kolom komentar ya. Jadi, selamat tinggal buat HP lemot, HP yang selalu nge-lag, dan juga HP yang cepat panas. Sudah tersedia Nox Booster di Play Store. Untuk link downloadnya sudah Tamagon cantumkan di deskripsi ya, jadi kalian tinggal mampir. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Oke, langsung saja. Jadi kita akan ke poin yang pertama pada chapter kali ini, yaitu tentang ras yang dimiliki oleh King, yaitu ras Lunarian. Pada chapter kali ini, Queen lagi-lagi menyinggung tentang ras Lunarian yang dimana Queen mengatakan bahwa ras ini adalah ras yang paling terkuat, yang dapat bertahan hidup dimanapun di dunia ini. Dan tentunya di zaman kuno, mereka disebut tanda petik dewa. Menarik untuk melihat kata-kata dari Queen ini yang dimana dia berkata bahwa ini adalah ras yang dapat bertahan hidup di dunia manapun. Tentunya memang ras yang dimiliki oleh King ini sengaja untuk dimusnahkan. Lalu apa penyebab ras dari King ini patut untuk dimusnahkan? Spekulasi Tamagon dari awal menyebut bahwa ras dari King ini memang awalnya adalah penduduk asli dari Redline. Namun entah kenapa, Tenryubito menyingkirkan dan mengambil alih titel tanda petik dewa yang ada pada kaum Lunarian ini. Kaum dari ras Lunarian sendiri disinyalir berasal dari bulan yang dimana mereka bertempat tinggal di Redline. Lunarian sendiri memang diartikan sebagai bulan. Seperti teori Tamagon sebelumnya, bahwa ada 4 ras asli dari penduduk langit. Sebelumnya kita mengetahui bahwa hanya 3 ras yang hidup di bulan, yaitu ras Birkan, Skypian, dan juga Sandian. Nah, coba kalian lihat pada cover story chapter 470. Di gambar ini memang hanya terlihat 3 ras yang ada di bulan. Namun Tamagon sedikit curiga dengan gambar yang Tamagon beri lingkaran merah di sini. Pada gambar ini terlihat ada bentuk yang seperti kepala yang menyerupai 3 ras yang ada di sini. Nah, mungkinkah ini adalah ras dari King yang memang ditutupi oleh Oda Sensei terlebih dahulu? Karena kita diberi gambaran fotonya dulu di sampul chapter 470 ini. Di gambar ini terlihat ras dari Lunarian ini tersisih dari 3 ras lainnya. Ras Lunarian ini sengaja disingkirkan dari bulan entah apa alasannya. Namun faktanya mereka pun tersingkir lalu tinggal di Redline. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini?
Poin unik selanjutnya pada chapter kali ini tentu saja merujuk kepada judulnya, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Orang ini adalah pandai besi yang terkenal yang ada di Wano Kuni. Dia sangat amat ahli untuk membuat sebuah pedang. Pedang Wado Ichimonji yang merupakan peninggalan Kuina adalah hasil karya dari Kozaburo. Begitu juga tentunya Enma. Nah, disinilah uniknya. Tamagon akan mengajak kalian ke SBS volume 92. Seorang penggemar bertanya kepada Oda Sensei di sini. Halo Oda Sensei, ini pertama kalinya saya berkontribusi dalam SBS. Nah, Zoro memiliki 3 pedang, di mana itu adalah Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan juga Susui. Jika kekuatan ketiganya berbentuk manusia, seperti apa rupa mereka? Lantas, Oda pun menggambar rupa dari masing-masing pedang ini. Mulai dari kiri wajah dari Wado Ichimonji, di tengah ada Sandai Kitetsu, dan di kanan ada Susui. Menariknya, perawakan dari pedang Wado Ichimonji yang berbentuk manusia ini sama persis dengan wajah yang dimiliki oleh Kozaburo. Sungguh tidak ada bedanya sama sekali dari mata, rambut, hidung, bahkan bibirnya. Apakah Wado Ichimonji memang adalah pedang keramat yang benar-benar dibuat oleh Kozaburo dengan bahan khusus? Ataukah Wado Ichimonji setidaknya memiliki kepribadian spesial dibanding pedang-pedang yang lainnya? Karena yang kita ketahui, Kozaburo adalah pembuat pedang terhebat yang pernah ada. Dibanding menghitamkan pedang Enma, menurut Tamagon, lebih cocok jika Wado Ichimonji lah yang pertama kali dibuat Zoro menjadi Kokuto. Secara garis besar, Mihawk mengatakan bahwa untuk membuat pedang ini menjadi hitam atau Kokuto, bila pedang tersebut harus melalui banyak pertarungan dengan si penggunanya. Penggunanya tentu juga harus memiliki koneksi yang sangat kuat dan sangat amat lekat dengan pedang yang ia pakai tersebut. Nah, Enma adalah pedang yang baru saja Zoro dapatkan di Wano Kuni, dan tentu saja dia baru saja menggunakan Enma dalam pertarungan. Tamagon lebih memilih Wado Ichimonji yang kemungkinan besar menjadi pedang hitam terlebih dahulu, karena Wado Ichimonji banyak sekali melalui pertarungan dari awal dengan Zoro. Apalagi pedang ini juga mempunyai sejarah yang luar biasa dengan Zoro. Butuh waktu yang cukup lama bagi Zoro untuk mengubah pedang Enma menjadi pedang hitam. Faktanya saja, dalam hal ini Kozuki Oden masih belum dapat mengubah Enma menjadi pedang hitam. Coba kita flashback ke chapter di awal yang dimana setiap kali Zoro menerima pedang baru, dia selalu perlu menyesuaikan diri dengan pedang tersebut. Dia tidak pernah sepenuhnya memaksimalkan potensi penuh pedang pada percobaan pertamanya. Seperti halnya dia mengetes Sandai Kitetsu yang dimana dia mengatakan bahwa akan sedikit bermasalah menggunakan pedang ini. Ternyata Sandai Kitetsu jauh lebih susah dikendalikan saat dia menggunakannya. Begitu juga dengan pedang dari Ryuma yaitu Susui. Setelah menerima Susui dari Ryuma, Zoro memutuskan untuk mengujinya melawan Owars. Hasilnya, power yang dihasilkan tidak jauh lebih besar dengan tebasan yang dihasilkan oleh Susui pada saat dia menggunakan pertama kali. Zoro mengatakan bahwa pedang Susui ini terlalu berat baginya dan ia sangat amat lambat untuk memakainya. Disinilah kemudian dia menyimpulkan bahwa pedang itu akan menjadi sakit untuk dikuasai. Kemudian Enma, kekuatan pedang tersebut terlalu besar sehingga membuat Zoro tidak bisa melakukan kontrol terhadap pedang ini. Ini pun mengakibatkan dia hanya mau memotong pohon, namun hasilnya dia malah memotong tebing. Poin selanjutnya kita akan membicarakan tentang desa Shimotsuki yang ada di East Blue. Hitetsu mengatakan bahwa Kozaburo sudah kabur dari Wano Kuni lebih dari 50 tahun yang lalu. Apa yang menyebabkan beliau ini kabur dan membentuk desa di East Blue yang dikenal sebagai desa Shimotsuki? Dilihat dari timeline bahwa lebih dari 50 tahun yang lalu Kozaburo meninggalkan Wano Kuni. Ini tentu memang tidak ada hubungannya dengan Kaido yang dimana kita ketahui Kaido timelinenya lebih dari 20 tahun yang lalu menginvasi Wano Kuni dengan Orochi. Spekulasi Tamagon mengatakan bahwa Kozaburo ini ingin perbatasan Wano itu dibuka. Namun hal yang terjadi bahwa sampai saat ini perbatasan Wano masih ditutup dan menjadi negara yang tersembunyi. Alasan dari Kozaburo ini melanggar hukum dan membuat desa Shimotsuki di East Blue sudah jelas pada kata-kata yang diucapkan oleh Kozaburo di chapter ini. Kozaburo mengamati Zoro saat dia latihan di pantai dan dia bertanya kepada Zoro bahwa apakah dia bosan di dojo. Poin yang Tamagon dapatkan di sini adalah Kozaburo ini ingin membuat sebuah dojo yang nanti di sana akan lahir samurai-samurai kuat yang nanti bisa membantu Wano Kuni suatu saat nanti. Para samurai yang dilatih di dojo ini pun akan dilepas bebas setelah dia bisa menguasai segala hal yang sudah dilatih di dojo. Ini beda dengan kasus jika Kozaburo ini membuat dojo di Wano Kuni. Hal yang terjadi, lahirnya para samurai tersebut tidak akan punya potensi kuat untuk menjadi samurai yang tangguh karena mereka tidak akan tahu bagaimana liarnya kehidupan yang berada di luar sana. Mereka tidak bisa melatih dirinya dengan alam itu sendiri karena tentunya Wano adalah negeri yang tertutup. Jadi mereka tidak akan bisa mendapatkan pengalaman yang lebih mengenai cara berpedang di luar sana. Dan tentunya juga mendapatkan pengalaman dengan pertarungan orang-orang samurai di luar sana. Takdir pun mempertemukan Zoro dan juga pandai besi terhebat yang pernah ada yaitu Kozaburo di desa Shimotsuki.
Kali ini pencapaian dari Kozaburo akhirnya menuai hasil, yaitu salah satu samurai di dojonya akan membebaskan negeri Wano dari invasi orang luar yang ingin menguasai Wano Kuni. Kemudian ada pertanyaan yang unik lagi, masih layakkah Zoro kita sebut sebagai bagian dari klan Shimotsuki? Seperti spekulasi Tamagon kemarin, bahwa Dragon adalah kemungkinan orang yang tahu tentang apa yang terjadi dengan masa lalu dari Zoro. Dragon disinyalir mengetahui desa Shimotsuki dan Koushiro karena dia pernah mengunjungi desa tersebut sebelumnya. Tepatnya 18 tahun yang lalu, dia membawa Zoro dari Wano ke desa Shimotsuki di East Blue. Dragon berkenalan dengan Ushimaru saat mencari tanda petik pengetahuan di Wano Kuni. Itulah sebabnya dia memiliki tato yang sangat amat mirip dengan simbol pada kimono Ryuma. Karena Ushimaru ini memberitahu Dragon tentang leluhur legendarisnya dan ikatan keluarga dengan abad kekosongan. Dragon mulai mengagumi pria yang melindungi negaranya dari para tiran, yaitu pemerintahan dunia. Jadi dia mendapatkan tato dari simbol yang Ryuma pakai dengan bangga di kimononya. Ushimaru mempercayakan temannya, Monkey D. Dragon, dengan tugas membawa putranya ke tempat yang aman dengan mengantarkannya ke desa keluarganya, yaitu di East Blue, yang dimana itu adalah dojo dari Koushiro. Mungkin inilah alasan yang cukup kuat mengapa kita bisa sebut Zoro masih punya hubungan erat dengan yang namanya klan Shimotsuki. Dari komentar yang Tamagon baca, Tamagon masih melihat bahwa ada keraguan dari para fans mengenai apakah memang Zoro ini mengeluarkan Haosoko Haki pada chapter 1033. Zoro memang sudah pasti menguasai Haosoko Haki pada chapter ini, yang dimana terlihat para bawahan dari Kaido mencoba menyerangnya, namun mereka pingsan dan mulutnya pun berbusa. Itu adalah ciri pertama bagaimana Haosoko Haki dikeluarkan oleh seseorang. Pertanyaan yang kedua, apakah Zoro yang mengeluarkan Haosoko Haki ini? Bisa saja King, bukan? Jawabannya adalah aura kilat hitam di pedang dari Zoro yang sangat amat mirip seperti pedang dari Oden dan juga Roger pada saat mereka melakukan pertarungan. Ini memang merupakan ciri khas dari haki Haosoku jika haki ini menempel pada senjata. Aliran haki akan terlihat seperti kilatan hitam. Yep, sekian pembahasan Tamagon mengenai poin-poin unik yang ada pada chapter 1033 kita kali ini. Tentunya kita sudah tidak sabar bukan untuk menunggu chapter 1034 rilis? Kabar gembira bagi kalian karena di minggu depan chapter 1034 akan rilis seperti biasa alias tidak akan libur. Overall, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.